Nabi dari lahir sampai usianya 40 tahun, masyarakat Mekah mencintai beliau. Dek gaga to kabaci, na puji mana to Mekah. Bahkan orang Mekah memberi gelar Al-Amin, yang dipercaya. Ketika belum menjadi 40 tahun, tapi ketika usianya 40 tahun, Allah kemudian takdirkan menjadi nabi dan rasul. Terima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu Nabi kemudian menjadi nabi dan rasul. Nabi berdakwah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Dakwah awalnya sembunyi-sembunyi, hanya dari sahabat dekat, keluarga-keluarga dekat, sembunyi-sembunyi dakwah. Tapi akhirnya kafir Quraisy pun menciumnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Gosok mulai marah. Ini ada nabi baru ini. Ada ini Muhammad bawa ajaran baru. Tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah, hanya satu Tuhan. Marah Abu Jahal. Dia bilang, bagaimana caranya ini agamanya Muhammad? Masa satu Tuhan? Bagaimana mau urus kalau satu ji Tuhan? Sekarang saja kita punya 4 Tuhan, nah susah minta ampun. Kenapa? Saat itu kafir Quraisy 4 Tuhannya. Latah, Manat, Uzza, Hubal, 4 Tuhannya. Dan mereka membuat Tuhan dibikin seperti patung. Kualitasnya tergantung tingkat ekonominya. Orang kaya bikin Tuhannya dari emas. Ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada badannya, dibikin seperti patung lalu disembah. Abu Jahal mulai gelisah. Ini Muhammad makin hari makin berdakwah dengan terang-terangan. Akhirnya setelah Islamnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Umar masuk Islam. Tadinya keluar rumah mau membunuh Nabi, dia bawa pedangnya, dia menuju ke rumahnya Nabi dengan tiwat apa? Saya mau bunuh itu Muhammad. Kenapa? Gara-gara Muhammad kita di Mekah berpecah belah. Gara-gara Muhammad adik kakak bermusuhan. Gara-gara Muhammad bapak sama anak baku lawan. Gara-gara Muhammad suami istri bertengkar. Berpecah belah kita di Mekah ini. Umar marah. Dia mau pergi bunuh Muhammad. Di jalan ketemu sama temannya. Umar, mau kau pergi mana? Saya mau pergi bunuh itu Muhammad. Tidak salah, maksudmu kenapa tahu aku mau bunuh Muhammad? Dia bilang gara-gara dia orang berpecah belah. Masa Muhammad mau kau bunuh adikmu sudah lebih dulu masuk Islam? Maksudmu apa? Itu Fatimah adikmu sudah masuk Islam. Tojengko, betul kak? Balik haluan Umar. Tidak jadi ke rumahnya Muhammad, dia datangi rumahnya adiknya Fatimah. Dia ketuk pintu. Fatimah di dalam sama suaminya lagi belajar mengaji. Dia baca itu Al-Quran. Langsung, siapa? Umar. Malah ngasih di dalam, mati nih, kacau ini. Kacau mengi, mapasin miseng Umar ini. Begitu Umar buka pintu rumahnya, dia angkat itu iparnya, dia cekek lehernya, dia banting. Ternyata kok masuk Islam rupanya sembunyi-sembunyi. Adiknya si Fatimah, dia lihat suaminya kok dibanting, sesak napas, dicekek lehernya, dia tarik Umar. Umar, jangan kau mati suamiku. Kau juga, jangan kau banyak bicara situ. Disikut, tempeleng adiknya, robek bibirnya, jatuh. Fatimah lalu berkata, Umar, kenapa kah saya masuk Islam? Marah kok. Marah kok kalau mau kau marah. Kau bisa kuasai fisikku, kau bisa jaga fisikku, tapi kau tidak bisa hancurkan akidahku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Umar kaget. Barusannya ini adekku lawan kak. Akhirnya Umar mundur, duduk sambil merenung. Pasti ada sesuatu ini. Barusannya ini adekku lawan kak. Duduk dia merenung. Dia ingin menenangkan hati adiknya. Minta maaf kak adek, saya hilap. Jangan kau sentuh saya, kau kafir. Adiknya makin kelihatan tegasnya. Duduklah dia. Tiba-tiba dibawa kain, dibawa tempat duduknya itu Fatimah, dilihat ada gundukan-gundukan. Apa? Tulisan Al-Quran yang ditulis di kulit unta. Umar bilang, apa itu? Kitab suci. Nabi Umar kasih lihat saya, kak. Tidak boleh.
Ini tidak boleh disentuh orang kafir. Kasih liam dulu. Sekena ini. Tentu dalam riwayat tidak Nabi bilang sekena ini. Ini bahasanya Ustaz Dasat. Supaya enak didengar toh. Ya Ustaz zaman now. Kasih liam dulu bilang boleh lagi. Tapi piko dulu cuci tanganmu. Ini kitab suci. Tidak boleh disentuh oleh sembarangan. Umar penasaran. Dia pergi bersihkan tangannya. Lalu dikasih itu kitab. Dan dia baca. Apa yang dia baca? Surat Taha. Lalu Umar baca, wah ini ke ayat natakutin orang kafir kita ini selama ini. Ini ke ayat yang ditakuti selama ini. Nadu barang bagus ini. Umar dapat hidayah. Langsung dia bilang, di mana Muhammad? Dia bilang, tiajak kasih tahu kok. Adiknya bilang, biar kau bunuh kan, bakal saya kasih tahu kok. Kasih tahu, mak di mana? Dia bilang tidak mau kan, nanti pikir lagi pasimbun di situ. Dia bilang tidak, peace, damai. Akhirnya Umar balik haluan, dia datangi rumahnya Nabi. Masih dengan pedangnya. Sampailah di tempat berkumpulnya Nabi. Dia ketuk pintu Umar. Kaget orang di dalam. Dia bilang sahabat yang ada di dalam. Di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Bakar Siddiq, ada Hamzah radhiyallahu an yang lebih dulu masuk Islam, ada beberapa sahabat di dalam, ada juga Mu'adz bin Jabal. Push, ketuk, kaget orang semua di dalam. Umar mati, dia bawa pedang. Nabi bilang Hamzah, buka, karena Hamzah juga preman pak, jago tongi, dia rewatong pamannya Nabi. Nabi bilang Hamzah, buka. Kalau dia bermaksud baik, alhamdulillah kalau dapat hidayah, kita terima baik-baik. Kalau dia bermaksud jahat, borongi. Gimana di dalam tuh? Borongi kalau macam-macam nih. Buka pintu. Begitu buka pintu, Hamzah langsung maju, dia buka, dia ambil lehernya Umar, dia banting ke dinding. Kenapa kau datang ke sini bawa pedang? Nabi bilang Umar, peace, damai. Saya bukan mau bikin kacau bos. Dia bilang Umar, aina Muhammad? Mana Muhammad? Langsung kedengaran suara dari kamar. Nabi berkata, kasih jalan. Ya Umar, mari. Disambut. Lalu Umar berkata apa? Ya Muhammad, saksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Sahabat yang hadir pada saat itu langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Umar berikrar, kalian semua lebih dulu masuk Islam. Saya akan kejar ketertinggalanku. Mulai hari ini saya akan lakukan sebaik-baiknya untuk membela agama Allah. Lalu Umar punya usul. Ya Muhammad, kenapa Umar? Ini kan dakwah yang kita sampaikan cocok. Yang kita mau sampaikan ini barang bagus. Kenapa kita coko-coko? Kenapa kita dakwah sembunyi-sembunyi? Apa kata Nabi? Umar, saya tahu yang kita sampaikan ini barang baik. Tapi kau tahu mito kita minoritas. Kita sedikit di sini di Mekah. Mereka banyak. Kalau kita dakwah terang-terang, habis kita. Napas sakit. Apa kata Umar? Tenangki Nabi. Nakke pallapi arona. Saya yang lindungi. Kalau ada yang coba ganggu kamu ya Muhammad, ada yang coba halangi dakwamu, saya yang hadapi. Kenapa? Di Mekah memang pada saat itu Pak, tidak ada yang kali Umar berkelahi. Maknanya Pak, itu yang jago-jago berkelahi bersahabat sama ustaz. Jo pareman-pareman kah, yang banyak tatonya sahabat ki ustaz. Lindungi ustaz. Jangan malah dipersekusi, jangan dikejar-kejar, jangan malah dilarang dakwah. Pakai aparat untuk mengganggu dakwah. Kau bisa berkuasa 5 tahun, paling lama 10 tahun, tapi nak tunggu kau malah kalah maut. Pasangkai ke domu. Akhirnya mulailah Nabi dakwah terang-terangan. Sebelum Umar masuk Islam, dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah Umar masuk Islam, dakwah kemudian dilakukan terang-terangan, bahkan secara terbuka. Kalau tadinya Nabi sembunyi-sembunyi, kemudian setelah Umar masuk Islam, sahabat kelilingi Ka'bah sambil mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka bergerombol.
Melihat ini, Nabi dan para sahabat keliling Ka'bah sambil tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Didengar sama Abu Jahal yang lagi rapat. Nabi bilang Abu Jahal, kurang ajar, berani nih, terang-terangan nih. Abu Jahal keluar, dia mau hampiri Muhammad, dia mau hantam Muhammad, tiba-tiba ditarik sama Abu Lahab. Hehehe. Hati-hati kok, ada Umar di dalam. Bisa kau lawan Umar? Ya tadinya mau maju, mundur. Kok ada singa lapar. Mundur. Akhirnya mereka tidak bisa ngapain setelah ada Umar bin Khattab. Suatu ketika mereka rapat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan rapat. Saudara-saudara sekalian, Muhammad ini pergerakannya semakin agresif. Muhammad dakwanya semakin terbuka, makin banyak pengikutnya. Kita apa ini? Bahaya agama nenek moyang kita, terancam. Ada yang usul. Ketua sidang, apa? Bagaimana kalau kita kumpul uang, sogok Muhammad? Apa Nabi bilang ketua sidang? Mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih uang, habis perkara. Kita juga salah, kenapa kita mau kasih uang? Sama-sama aja Ki. Nabi bilang salah orang pejabat, Ustaz mau disogok. Biar dia mau sogok, kalau tidak ada yang sogok sama aja Ki. Kita juga ibu-ibu, kalau pilkada mau semua aja Ki ambil jilbab. Sogok juga semua itu. Kalau begitu, tolak ini, tidak mempan kau kasih duit. Kalau begitu cari cewek paling cantik, bawa ke Muhammad untuk dikasih hadiah Muhammad. Apalagi Nabi bilang ketua sidang, tidak mempan bos. Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau begitu bagaimana? Oke, kalau begitu kita kasih jabatan paling tinggi Muhammad. Kita lantik dia sebagai raja di kota Makkah ini. Dia sebagai pemimpin utama. Apa dia bilang? Tidak mempan kau sobok jabatan. Sudahlah, tidak ada itu. Uang tidak mempan. Wanita tidak mempan. Jabatan tidak mempan. Kita tidak tahu diapain ini Muhammad supaya berhenti dakwah. Tiba-tiba dari belakang ada anak muda usul. Pak Ketua begini, apa? Jami banyak bicara. Uno wawan nih, bunuh nih saja. Dia bilang ini ketua sidang, masalahnya Muhammad juga ada sukunya. Dia punya Bani Hashim. Kalau Muhammad dibunuh pasti ngamuk Bani Hashim. Sama lah kira-kira kalau kita di sini kan ada Jawa, ada Bugis, ada Makassar, ada Toraja, ada Ndrekang. Ya kira-kira satulah suku. Nah bilang kalau dibunuh suku yang lain ngamuk. Gampang. Supaya dia tidak macam-macam ini Bani Hashim diborongi. Semua kepala suku diajak kita supaya kalau marah Bani Hashim diborongi semua suku yang ada di sini. Bagaimana? Setuju? Setuju. Cocok kita wah. Kapan? Jam lama-lama. Besok malam. Oke. Rapat memutuskan. Muhammad besok malam diadakan pembunuhan. Rapat memutuskan ini rahasia negara. Tidak boleh ada yang bocorkan. Setuju? Setuju. Siapa yang bocorkan kita pancung kepalanya. Setuju? Setuju. Rahasia negara. Salah seorang bapak-bapak peserta rapat tidur sama istrinya. Dia cerita sama istrinya. Ibu baru datang rapat. Terus ada rahasia ini sebenarnya, tapi tidak boka kasih tahu kok nanti bocor. Kita bilang tidak ji, apakah? Tapi jangan kau ngomong-ngomong janji memang kok. Iya tidak, apa? Besok malam Muhammad mau disergap, Muhammad mau dibunuh. Tapi janji kau aja memang kau cerita. Aman, rahasia negara terpelihara. Sudah, ini ibu yang sudah dikasih tahu. Besok pergi pasar, ketemu sama samanya ibu-ibu. Nah panggil temannya. Apa? Apakah? Rahasia coba kok. Jangan kau ngomong-ngomong apa? Jangan kau janji kau anda ngomong. Iya apa? Muhammad sebentar malam mau dibunuh. Tapi jangan kau ngomong Aman, rahasia negara. Sudah dikasih tahu ini tadi, pergi lagi sama tetangganya. Sini kau dulu. Apa? Rahasia nak? Jangan kau ngomong-ngomong. Ternyata akhirnya bocor. Dari dulu ternyata perempuan tidak boleh dikasih tahu rahasia negara. Pasti bocor. Maka Pak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPR, Pak Camat, jangan kasih tahu rahasia jabatan ke istri.
Pasti bocor itu. Mau ditanda tangan SK, tiba-tiba ibu keberatan, akhirnya ndak jadi. Berapa kasus seperti itu. Kita baik sama bupati, ternyata istri bupati yang marah. Kadang-kala begitu. Ya, maka rahasia negara simpan baik-baik, jangan kasih perempuan. Kalau nak tahu bocor nih, fitrahnya memang perempuan itu begitu. Coba kalau pengajian begini itu banyak itu rahasia beredar. Dia nak cerita tapi bibirnya mulai itu orang baru masuk nak lihat dulu. Mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kaki nak lihat semua. Dia itu nama cerita tapi bibirnya dong. Itu kayak itu ibu-ibu biasa saya lihat. Nah lihat itu dengan muka yang sinis. Dia tidak ngomong tapi mukanya. Iya tuh ibu. Ya, ya. Coba. Saya pun nacalah. Nah bilang ada bisa di ustaz itu bajunya tahun lalu. Padahal dia tidak tahu banyak bajuku begini bu. Bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya satu Mekah tahu yang tadinya tidak boleh bocor, akhirnya bocor gara-gara ulah perempuan. Nabi pun tahu pak. Dari mana Nabi tahu? Dari intel, ya, kepala BIN. Siapa? Malaikat. Muhammad, sebentar malam akan ada penyergapan. Hati-hati kok. Dimengerti? Ganti korek, siap. Di kopi, lapang 6. Disergaplah, dikepunglah rumahnya Nabi. Yang kepung ini pasukan-pasukan khusus. Dikepung rumahnya Nabi. Ya kira-kira kalau sekarang Densus, detasmen khusus. Kepung. Yang jago semua berkelahi pak. Allah perintahkan Jibril. Jibril, suruh ke Muhammad baca ini ayatku. Ada yang tahu? Ayat yang dibaca Nabi? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Nah, apa ayatnya? Nah, ini hadiah. Dek, sini kasih kau hadiah. Cepat kau. Cepat kau, kasih kau hadiah. Cepat. Jangan kau malu-malu. Lentong itu kalau uang ustaz dengan uang bupati. Hadiahmu ini dek. Ya, makasih. Ayat yang dia baca, Allah perintahkan baca ini ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min halfihim sadda fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Di muka mereka kami pasang dinding, belakang mereka kami pasang dinding, kiri kanan mereka pasang dinding, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Mereka seolah buta. Nabi lewat tidak ada yang lihat. Bayangkan, inilah yang dia baca nama siswaku kalau ada polisi lalu lintas rahasia. Nah, dia, ada rahasia. Nah baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim sab'atan. Bismillah. Pas lewat bunyi sempritan. Dia datang ke saya dan bilang, ustaz pak bale-bale, sambaran mulut ustaz bale-bale. Ada pintu ustaz bale-bale. Semua apa? Ku baca itu ayat pak, ditilang ja. Kenapa bisa ditilang? Kau bilang dah pakai helm. Ku bilang bukan ayat, salah kau yang dongo. Pasti dah gampang kok. Apalagi tu polisi nak hafal juga itu ayat. Ada bapak-bapak juga dah coba tunggu. 3 malam baru datang. Padahal istrinya sudah tunggu dan mau nak baca dah. Kamu baca kau tu. Sudah. Nabi keluar pak. Biiznillah. Dengan izin Allah. Tidak ada yang lihat. Padahal riwayat menjelaskan, andai saja kucing yang keluar dari rumahnya Nabi waktu itu, kucing pun didapat. Tapi mereka seolah-olah dihipnotis, tak buka matanya, tapi dia tidak lihat Nabi, lewat Nabi. Nanti jauh baru mereka sadar. Abu Jahal langsung tak sadar, tapi jauh Nabi. Wih, sergap masuk, gadar pintunya. Serang tempat tidurnya Nabi. Ternyata Ali yang didapat. Ditarik Ali. Aina Muhammad? Mana Muhammad Ali? Nabi bilang Ali, orang tidak tahu juga, orang baru bangun kok ganggu-ganggu. Marah Abu Jahal pak, hilang sergapannya. Marah Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal bikin sayembara.
Apa sayembaranya? Saudara-saudara sekalian bangsa Mekah, saudara-saudara sekalian penduduk Mekah, siapa yang mendapat Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah onta betina yang hamil. Onta betina hamil tidak ada suaminya. Onta hamil tidak ada suaminya. Ya biasa Bu, namanya binatang. Kalau hamil tidak ada suaminya wajar. Tapi sekarang tuh banyak tuh perempuan mau sayang sama onta. Hamil dari suaminya deh, beleng-beleng. Nikah kok baik-baik. Jangan kau ambil panjar dulu cowok. Tahu enggak itu Pak? Kira-kira Pak Bupati kalau 100 ekor onta itu kurang lebih sekarang 2,5 miliar. Sekarang itu satu onta 25 juta kali 100 ekor. Berapa? 2,5 miliar toh? Abu Jahal bilang begini, siapa yang tangkap Muhammad saya kasih hadiah 2,5 miliar. Geger Mekah. Wih, besarnya hadiahnya. Seluruh orang-orang Mekah ambil onta, ambil kuda, sebar cari Muhammad, kejar kepalanya Muhammad. Salah satu pencari jejak yang paling hebat namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Ini Suraqah hebatnya, dia tidak perlu lihat jejak Pak. Dia tidak perlu ini ada bekas-bekas onta, ada bekas-bekas kuda. Apa? Penciumannya hebat Pak. Endusannya, dia cuma begini. Dia bisa tahu, oh di arah kanan, oh arah kiri. Das Atlatif. Kenapa? Bau Rexona. Cium lagi. Wakil Bupati, kenapa? Minyak rambut Brix. Minyak rambut zaman dulu. Lavender. Saya ingat itu lavender, laki-laki penderita. Warna hijau, naik sedikit menjadi minyak kemiri. Kalau upacara keluar semua di sini. Tidak ada nih sekarang, tidak ada nih. Dulu kalau dipakai bukan satu jari, 2 jari kombina. Lewat penuh debu. Ini Suraqah hebatnya, dia cium-cium saja Pak. Oi, kanan, kiri, kanan. Hebatnya itu cari jejak Pak. Dia dapat Nabi bersama Abu Bakar. Lalu dia dekati Pak. Dia kencangkan kudanya. Tapi apa yang terjadi? Kudanya langsung standing, jumping Pak. Nangka kaki depannya. Jatuh Suraqah. Naik lagi. Mau dikejar, jatuh lagi sampai 3 kali. 3 kali terulang. Suraqah berkata, bukan orang sembarang ini. Barusannya ada seperti ini. Selama ini siapa yang saya cari pasti dapat, saya berhasil bunuh. Tapi ini kok tidak bisa. Dia ulang sampai 3 kali. Lalu dia berkata, itu yang masih orang dilindungi ini. Akhirnya apa? Dia berteriak dan dia dekati Abu Bakar. Ya Abu Bakar, sampaikan kepada temanmu itu. Maksudnya kepada Nabi. Abu Jahal bikin pengumuman, kepalanya itu saudaramu, sahabatmu, itu hadiahnya 100 ekor onta. Semua orang-orang yang benci sekarang lagi cari kamu. Sembunyi kau cepat. Ini ada bekal saya kebawa. Bekal yang saya bawa untuk mengejar kamu. Karena bawa bekal karena mau perjalanan jauh. Ini ambil, kau nikmati. Lalu Suraqah berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Ambil ini bekalku, hari ini saya masuk Islam. Ya Abu Bakar, ambil ini. Lalu Nabi berkata, ya Suraqah, kalau kau betul menolong kami, tolong bantu saya. Bagaimana caranya supaya itu yang carikan dan ada apakah? Baik kalau begitu. Suraqah termasuk Umar bin Khattab keluar rumah ingin membunuh Nabi, keluar rumahnya murka, keluar rumahnya jengkel, tapi pulang dapat hidayah. Kita sebagian umat Islam keluar rumah bawa dalam keadaan Islam, tapi pulang bawa murka Allah. Berapa banyak orang sholat subuh dimulai pagi hari, sholat duha di pagi hari, keluar rumahnya, tapi apa dia bawa pulang? Murka Allah. Apa dia bawa murka Allah? Bawa barang haram. Suraqah bin Malik, Umar bin Khattab keluar dalam keadaan marah, jengkel, dapat hidayah pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan kita ini Pak pulang pengajian juga bawa hidayah pulang ke rumah.
Jangan sampai kita kurang dari sini, tidak ada hidayah yang kita bawa pulang. Akhirnya Surakah balik ketemu sama yang mau mengejar Nabi. Nabi bilang Surakah, oi cikali, ajak mulalo ke. Dia nagara, kurang lalu, saya sudah sisir ini, tidak ada Muhammad di sini. Sudah mah, jangan kau lewat sini. Orang semua percaya karena Surakah orang hebat. Akhirnya mereka pulang. Tapi Abu Jahal tidak putus asa, tetap saja dia kejar. Akhirnya Nabi masuk ke Gua Zur. Tahu Gua Zur, Pak? Ibu bapak yang pernah ke Tanah Suci, biasanya kan kalau kita wisata tur itu kan dikasih dibawa di situ di atas gunung, dibawa gunung, ditunjukkan oh itu Gua Zur, disitulah Nabi dulu bersembunyi waktu dikejar. Gua Zur saya pernah naik, Pak, kurang lebih 3 jam baru kita sampai. Ya, itu kalau kita berdiri di depannya mulut gua begini kiliai, pasti didapat itu orang sembunyi di dalam, pasti didapat. Abu Jahal dapat itu Gua Zur, Nabi sembunyi di dalamnya. Abu Jahal ngintip, gemetar Abu Bakar. Nabi bilang mati maki. Tidak apa maki ini Muhammad, ditombak nih, mati ditawai kasih, lawat nih, runtuh nih. Tapi apa kata Nabi? Nabi tepuk pundaknya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan ragu, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Akhirnya apa? Turun pertolongan Allah, Pak. Apa yang Allah kirim? Burung ababil seperti hancurkan pasukannya Abraha ketika menghancurkan Ka'bah? Bukan burung ababil. Apakah Nabi Allah mengirimkan pertolongannya melalui malaikat seperti ketika perang Badar? Bukan. Lalu apa yang Allah kirim? Makhluk yang sangat rapuh. Apa itu? Laba-laba. Tahu laba-laba? Tahu laba-laba? Bahasa Parisnya garangkang. Paris itu Bu, Pare-Pare dan sekitarnya. Tuh. Ini garangkang, laba-laba bikin sarang. Pernah lihat sarang laba-laba? Pernah lihat sarang laba-laba? Coba lihat itu sarang laba-laba. Rapuh, itu ambil pulpen, sarang laba-laba, simpan di atasnya sarang laba-laba, pasti robek. Tapi yang perjara, kalau Allah tolong kita, kalau Allah yang bantu kita, sarang laba-laba mengalahkan pasukan-pasukan pilihannya Abu Jahal. Apa dia bilang Abu Jahal? Tidak mungkin ada Muhammad. Kalau ada Muhammad di dalam gua ini, pasti robek ini sarang. Akalnya sendiri mengalahkan akalnya. Saya ulang, akalnya sendiri mengalahkan akalnya Abu Jahal. Dia bilang tidak mungkin. Abu Jahal bilang tidak mungkin. Abu Lahab ngintip terbang burung merpati. Nabi bilang Abu Lahab, betul kok Abu Jahal, tidak mungkin ada manusia. Kalau ada Muhammad di dalam, tidak mungkin ada di burung. Terbang. Bersembunyilah Nabi 3 hari 3 malam di situ. Anaknya Abu Bakar Siddiq bernama Asma jalan mendaki gunung membawa makanan untuk Nabi selama 3 hari 3 malam. Ini yang disebut emansipasi wanita. Dalam Islam, perempuan juga punya partisipasi dalam dakwah. Siapa? Masuk diantaranya Asma. Bahkan jilbabnya beberapa kali dirobek untuk apa? Dipakai untuk sebagai tanda jejaknya Nabi. Dirobek juga untuk apa? Untuk mengikat makanan buat Nabi. Ini perempuan. Ini namanya emansipasi, kegiatan dakwah. Islam tidak melarang berpolitik bagi perempuan. Islam tidak melarang perempuan untuk jadi bupati. Islam tidak melarang perempuan untuk berpolitik dan lain sebagainya. Tapi tetap tugas utamanya merawat suami, mengurus anak.